Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Prodi PIAUD semester 1 yang beranggotakan Dewi Zulfiana, Murni Indah Rahayu, Siti Fatimatu Zahro, dan Zufi Salma Kurnia. Di sini kita akan membahas tentang pengembangan perilaku sosial anak usia dini. Pengembangan perilaku sosial anak usia dini. Kemampuan berperilaku sosial perlu dididik sejak anak masih kecil. Terhambatnya perkembangan sosial anak sejak kecil akan menimbulkan kesulitan bagi anak dalam mengembangkan dirinya di kemudian hari. Secara fitrah, manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, perilaku sosial yang positif adalah salah satu faktor penting yang perlu dididik sejak kecil. Karena pada masa usia dini adalah masa pembentukan pondasi bagi perilaku sosial seseorang. Ketidakmampuan anak berperilaku sosial yang diharapkan lingkungannya dapat berakibat anak terkucil dari lingkungan, tidak terbentuknya kepercayaan pada diri sendiri, menarik diri dari lingkungan, dan sebagainya. Akibatnya, anak akan mengalami hambatan dalam perkembangan selanjutnya. Keinginan yang kuat pada anak untuk diakui oleh teman sebayanya menuntut sejumlah kemampuan sosial yang perlu dimilikinya. Karakteristik perkembangan sosial anak usia dini. Beberapa ahli dalam bidang pendidikan dan psikologi memandang periode usia anak TK merupakan periode penting yang perlu mendapat penanganan sedini mungkin. Erikson memandang periode ini sebagai fase sense of initiative. Pada periode ini, anak harus didorong untuk mengembangkan inisiatifnya, seperti kesenangan untuk mengajukan pertanyaan dan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Jika anak tidak mendapat hambatan dari lingkungan, maka anak akan mampu mengembangkan inisiatif dan daya kreatifnya, serta hal-hal yang produktif dalam bidang yang disenanginya. Pada fase ini, terjamin tidaknya kesempatan untuk berprakarsa akan menumbuhkan inisiatif. Sebaliknya, kalau terlalu banyak dilarang dan ditegur, anak akan diliputi perasaan serba salah dan berdosa. Ciri khas masa kanak-kanak adalah sebagai berikut. A. Bersifat egosentris naif, memandang dunia dari luar pandangannya sendiri sesuai dengan pengetahuan dan pemahamannya sendiri. B. Mempunyai relasi sosial dengan benda-benda dan manusia yang sifatnya sederhana dan primitif. Relasi sosial yang primitif merupakan akibat dari sifat egosentris yang naif tersebut. Ciri ini ditandai oleh kehidupan individual dan sosialnya masih belum terpisahkan. Anak hanya memiliki minat terhadap benda-benda dan peristiwa yang sesuai dengan daya fantasinya, dengan benda-benda dan manusia yang sifatnya sederhana dan primitif. C. Kesatuan. Jasmani dan rohani yang hampir-hampir tidak terpisahkan sebagai suatu totalitas, dan isi lahiriah dan batiniah merupakan suatu kesatuan yang bulat, sehingga penghayatan anak diekspresikan secara spontan. D. Sikap hidup yang fisionomis. Artinya secara langsung anak memberikan atribut pada setiap penghayatannya. Anak tidak bisa membedakan benda hidup dengan benda mati. Setiap benda dianggapnya berjiwa seperti dirinya. Keterampilan sosial anak TK. Keterampilan sosial yang perlu dimiliki anak TK adalah 1. Kemampuan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. 2. Melakukan kegiatan bermain dan menggunakan waktu luang. 3. Kemampuan mengatasi situasi sosial yang dihadapi. Pola perilaku sosial. Perilaku sosial yang berkembang pada masa kanak-kanak merupakan perilaku yang terbentuk atas dasar landasan yang diletakkan pada masa bayi. Menurut Elizabeth B. Hurlock, pola perilaku sosial terbagi atas 2 kelompok, yaitu pola perilaku yang sosial dan pola perilaku yang tidak sosial. Pola perilaku sosial adalah A. Kerjasama. Sekelompok anak belajar bermain atau bekerja bersama dengan anak lain. B. Persaingan.
Persaingan merupakan dorongan bagi anak-anak untuk berusaha sebaik-baiknya. Hal itu akan menambah sosialisasi mereka. C. Kemurahan hati. Kemurahan hati terlihat pada kesediaan untuk berbagi sesuatu dengan anak lain. D. Hasrat akan penerimaan sosial. Jika hasrat pada diri anak untuk diterima kuat, hal itu mendorong anak untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial. E. Simpati. Anak kecil tidak mampu berperilaku simpati sampai mereka pernah mengalami situasi yang mirip dengan duka cita. F. Empati. Empati adalah kemampuan meletakkan diri sendiri dalam posisi orang lain dan menghayati pengalaman orang tersebut. G. Ketergantungan. Ketergantungan terhadap orang lain dalam hal bantuan, perhatian, dan kasih sayang mendorong anak untuk berperilaku dalam cara yang diterima secara sosial. Pola perilaku yang tidak sosial adalah A. Negativisme. Negativisme adalah perlawanan terhadap tekanan dari pihak lain untuk berperilaku tertentu. Ekspresi fisiknya mirip dengan ledakan kemarahan, tetapi secara tahap demi tahap diganti dengan penolakan lisan untuk menuruti perintah. B. Agresi. Agresi adalah tindakan permusuhan yang nyata atau ancaman permusuhan, biasanya tidak ditimbulkan oleh orang lain. C. Pertengkaran. Pertengkaran merupakan perselisihan pendapat yang mengandung kemarahan, yang umumnya dimulai apabila seseorang melakukan penyerangan yang tidak beralasan. D. Mengejek dan menggertak. Mengejek merupakan serangan secara lisan terhadap orang lain, sedangkan menggertak merupakan serangan yang bersifat fisik. E. Perilaku yang sok kuasa. Perilaku ini adalah kecenderungan untuk mendominasi orang lain atau menjadi majikan. F. Egosentrisme. Hampir semua anak memiliki sifat egosentrik, dalam arti bahwa mereka cenderung berpikir dan berbicara tentang diri mereka sendiri. G. Prasangka. Landasan prasangka terbentuk pada masa kanak-kanak awal, yaitu ketika anak menyadari bahwa sebagian orang berbeda dari mereka. Dalam hal ini, penampilan dan perilaku. Perbedaan ini oleh kelompok sosial dianggap sebagai tanda kerendahan. Bagi anak kecil tidaklah umum mengekspresikan prasangka dengan bersikap membedakan orang yang mereka kenal. H. Antagonisme jenis kelamin. Ketika masa kanak-kanak berakhir, banyak anak laki-laki ditekan oleh keluarga laki-laki dan teman sebaya untuk menghindari pergaulan dengan anak perempuan atau memainkan permainan anak perempuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sosial anak. Pada semua tingkatan usia, orang dipengaruhi oleh kelompok sosial dengan siapa mereka mempunyai hubungan tetap dan tempat mereka mengidentifikasi diri. Pengaruh ini paling kuat terjadi pada masa kanak-kanak dan sebagian masa remaja akhir. Proses pembelajaran dalam kelompok sebaya merupakan proses pembelajaran kepribadian sosial yang sesungguhnya. Anak-anak belajar cara-cara mendekati orang asing, malu-malu atau bertanya, menjauhkan diri atau bersahabat. Ia belajar bagaimana memperlakukan teman-temannya. Ia belajar apa yang disebut dengan bermain jujur. Dalam berinteraksi dengan teman sebaya, anak akan memilih anak lain yang usianya hampir sama, dan di dalam berinteraksi dengan teman sebaya lainnya. Kesimpulan, kemampuan berperilaku sosial perlu dididik sejak anak masih kecil. Terhambatnya perkembangan sosial anak sejak kecil akan menimbulkan kesulitan bagi anak dalam pengembangan dirinya di kemudian hari. Tidak semua anak mampu menunjukkan perilaku sosial seperti yang diharapkan. Upaya untuk membantu pengembangan sosial anak, teman sebaya memberikan pengaruh yang kuat bagi pembentukan perilaku-perilaku sosial anak. Oleh karena itu,
peran aktif orang tua dan guru dalam memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak sangat dibutuhkan agar mereka memiliki perilaku sosial yang diharapkan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.